Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Oh ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kunci utama pengelolaan manajemen sumber daya manusia di rumah sakit. Oke, manajemen sumber daya rumah sakit ini memiliki peran penting Bapak Ibu karena bias rumah sakit merupakan bidang jasa pelayanan sehingga kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, efisien, dan profesional ini sangat dibutuhkan. Dan ini semua bergantung pada tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Nah, untuk mendapatkan tenaga medis yang diharapkan, tentunya peran penting seorang pengelolaan SDM di rumah sakit itu sangat-sangat dibutuhkan. Baik, untuk lebih lanjut kita simak beberapa slide berikutnya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui tentang dasar hukum rumah sakit. Ada beberapa regulasi rumah sakit yang memang mesti diketahui dan dipahami bagi pengelola ataupun manajemen rumah sakit. Antara lain adalah di sini ada minimal ada 5 regulasi undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pertama terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 ini tentang kesehatan. Kemudian turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Kemudian turunannya adalah Surat Keputusan Menteri RI 1045 2006 tentang pedoman organisasi rumah sakit di lingkungan Departemen Kesehatan. Dan kemudian turunan dari Kemenkes adalah Permen yaitu nomor 340 2010 tentang klarifikasi rumah sakit dan yang terakhir nomor 129 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit. Jadi Bapak Ibu semuanya, paling tidak kita sedianya mengetahui paling tidak 5 dasar hukum regulasi tentang rumah sakit yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya adalah terkait dengan perencanaan SDM. Nah, di dalam perencanaan SDM ini kita mesti harus membangun sebuah fondasi yang kuat. Nah, seperti apa itu? Pertama adalah terkait dengan memahami kebutuhan. Nah, dalam kebutuhan SDM perlu adanya sebuah identifikasi ya kebutuhan yang ada di berbagai departemen atau spesialis medis. Nah, kita analisa bagaimana tren kesehatan dan teknologi yang bisa memprediksi jangka panjang seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan bagaimana kita menentukan sebuah strategi. Ya. Penerapan strategi dalam perekrutan ini juga sangat penting sekali. Bagaimana kita merekrut karyawan sesuai dengan platform yang kita inginkan. Jadi dalam proses perekrutan atau perseleksian itu sendiri penting sekali. Kemudian setelah kita rekrut, kita lakukan sebuah pelatihan. Nah, kemudian setelah pelatihan, biasanya kita akan ada on job training atau onboarding yang nantinya karyawan akan bergabung bersama kita. Setelah itu tidak kalah penting lagi bagaimana kita memprioritaskan sebuah karir kesejahteraan buat karyawan. Nah, ini nanti akan dibahas secara detail di materi berikutnya. Nah, kita membahas terkait materi tentang rekrutmen. Proses rekrutmen dan seleksi yang efektif. Nah, ini penting sekali untuk diketahui, khususnya bagian pengelolaan SDM dan manajemen rumah sakit. Bagaimana kita mendapatkan sebuah kandidat yang efektif, kandidat yang sesuai dengan posisi yang akan ditempatinya. Nah, ada beberapa hal di sini. Pertama adalah bagaimana kita menarik kandidat yang sesuai dengan platform kita. Nah, misalnya rumah sakit. Apa sih yang menjadi nilai utama dari rumah sakit itu sendiri?
yaitu adalah karakter yang mengedepankan sifat pelayanan. Nah, jadi orang-orang yang kandidat yang memiliki karakter pelayanan yang terbaik ini yang menjadi prioritas di samping skill atau kemampuannya dalam menjalankan sebuah tugas. Nah, ini penting sekali. Jadi platform budaya di rumah sakit itu kita perlu sampaikan. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan seleksi dengan teliti. Ya, jadi kita juga harus bisa memastikan kandidat tersebut mulai dari pemberkasan, kemudian pengalaman kerjanya. Nah, kalau memang kandidat itu belum memiliki experience atau pengalaman kerja, paling tidak memiliki background yang sesuai dengan posisi yang nantinya akan ditempati. Jadi ini perlu kita teliti bagaimana track record-nya di perusahaan sebelumnya dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah ya, karyawan yang sudah kita rekrut tentunya tidak bisa kita biarkan. Paling tidak kita melakukan sebuah pendampingan atau onboarding ataupun on-job training supaya karyawan tersebut bisa menjalankan fungsi tugasnya dengan baik. Standar dalam on-job training misalnya kita bisa menjelaskan company profile, terus juga kita bisa jelaskan dari sisi product knowledge yang ada di rumah sakit tersebut, termasuk juga job desk yang akan perlu diketahui oleh kandidat tersebut, sehingga ketika kandidat tersebut menjalani proses tugasnya, pekerjaan itu sudah tidak lagi merasa kebingungan ataupun tidak tahu. Ya, jadi penting sekali proses dalam rekrutmen dan seleksi ini sampai kepada tahapan on job training atau onboarding. Yang selanjutnya adalah di sini terkait dengan pengembangan dan pelatihan berkelanjutan. Pengembangan SDM yang terbaik adalah pengembangan SDM yang selalu mengedepankan sebuah proses pelatihan yang berkelanjutan. Nah, hal ini kenapa? Karena pertama adalah kebutuhan. Ya. Ini terkait dengan kebutuhan. Karena berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, mestinya akan adanya sebuah pembaharuan. Nah, untuk itu bagian SDM perlu melakukan sebuah pelatihan yang berkelanjutan. Nah, pelatihan yang berkelanjutan ini kita harus sedianya melakukan sebuah identifikasi. Kita melakukan evaluasi kompetensi karyawan. Kebutuhan yang ada untuk divisi tersebut apa? Teknologi yang terbaru itu apa? Tren yang terbaru itu apa? Sehingga kita akan selalu update dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan memberikan hal yang terbaik untuk pengembangan rumah sakit itu sendiri. Setelah itu, kita lakukan program pelatihan. Program pelatihan itu sendiri sedianya adalah merupakan hasil dari identifikasi kebutuhan yang telah kita lakukan. Nah, program pelatihan ini diupayakan adalah yang relevan, yang terakreditasi ya, untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bagi karyawan tersebut. Jadi penting sekali Bapak Ibu semuanya bahwa program pelatihan ini disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan yang ada di dalam divisi atau departemen tersebut. Nah, selanjutnya adalah evaluasi dan pengembangan. Setelah karyawan atau staf tersebut telah kita berikan pelatihan, kita berikan training, tentunya tidak dibiarkan begitu saja. Tapi kita lihat, kita evaluasi secara berkala bagaimana penerapan dalam pekerjaannya.
Nah, biasanya kita akan melihat sejauh mana efektivitas dalam program pelatihan tersebut atau program training tersebut dengan implementasi yang ada di pekerjaannya. Sehingga apa yang kita berikan dengan eh, pengamalan yang ada di tugas pekerjaannya itu sesuai dengan yang diharapkan. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan nah, membangun budaya rumah sakit yang positif. Ini penting sekali, Bapak Ibu semuanya. Budaya rumah sakit merupakan bagian yang perlu diresapi dan perlu diamalkan bagi semua stakeholder atau elemen yang ada di rumah sakit tersebut. Karena budaya ini merupakan sebuah nilai-nilai positif yang mengakar, yang akan menjadi sebuah fondasi dalam pelaksanaan kegiatan di rumah sakit tersebut. Seperti apa? Pertama, diantaranya adalah rasa empati. Ya. Kita ketahui rumah sakit di awal kami sudah singgung bahwa rumah sakit merupakan bidang jasa pelayanan. Jadi jasa inilah yang menjadikan hal yang terpenting. Kalau jasa pelayanan ini tidak menjadi prioritas untuk kita optimalkan, maka kita akan merasa kerugi, kita akan mengalami kerugian. Nah, biasanya kita harus menanamkan budaya empati. Empati dalam kepedulian terhadap pasien. Empati dalam memberikan dukungan kepada pasien dalam proses penyembuhan. Kemudian yang berikutnya adalah kerjasama. Kerjasama ini penting sekali karena dalam sebuah kegiatan ataupun dalam sebuah pekerjaan ada beberapa tugas yang memang kita harus lakukan dalam kerja tim. Kerja tim yang solid, kerja tim yang baik itu menghasilkan sebuah eh, hasil yang maksimal, hasil yang paripurna. Nah, untuk itu dibutuhkan budaya kerjasama, dibiasakan kerja tim, ya, supaya kita bisa meminimalisir dari berbagai miss yang terjadi, berbagai hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi. Bangun komunikasi. Ini penting sekali komunikasi. Semua pihak baik dari level staff maupun sampai level manajemen. Terutama hal-hal yang berhubungan dengan regulasi, dengan SOP, ini perlu dijelaskan secara berjenjang dan secara terbuka. Jadi bangun komunikasi supaya tidak ada miskomunikasi. Yang selanjutnya adalah di sini ya pengembangan. Kita tidak akan bisa meraih atau memperoleh sebuah eh, keterampilan ataupun kemampuan yang profesional kalau kita tidak pernah melakukan sebuah pengembangan berkala. Nah, penting sekali karyawan ataupun staf medis dan sebagainya itu menjalani sebuah pengembangan karakter profesionalnya untuk mendukung tugas dan pekerjaannya. Nah, jadi paling tidak ada yang kami bisa sampaikan, ada 4 budaya rumah sakit yang positif yang mesti didorong. Tentunya masih banyak sekali budaya-budaya positif yang bisa diterapkan di rumah sakit Bapak Ibu semuanya, tapi paling tidak ini sebagai sebuah referensi saja. Selanjutnya adalah pendayagunaan tenaga kerja. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Pertama adalah kita juga sebagai pengelola SDM ataupun manajemen sedianya menempatkan posisi karyawan itu sesuai dengan kemampuan atau keahliannya. The right man and the right place. Jadi supaya dalam penempatan dalam menjalankan tugasnya meminimalisir dari miss-miss yang ada. Penempatan yang tepat ini bisa kita lihat dari sisi skillnya, dari karakternya dan sebagainya, dan sesuai dengan posisi yang dia tempati. Jangan kita menempatkan karyawan yang misalnya pendiam,
itu kita tempatkan misalnya di ruang perawatan atau sebaliknya. Biasanya ini hal-hal seperti ini harus menjadi sensitivitas dari pengelolaan SDM gitu. Baik ya Bapak Ibu, yang kedua adalah pemberian kewenangan. Nah, kita juga mesti memberikan kesempatan dan kewenangan bagi karyawan dalam mengambil sebuah inisiatif atau dalam berkontribusi. Nah, ini penting sekali. Jangan sebentar-bentar kita membatasi karyawan kita dalam berinovasi, dalam berkreasi, tapi tentunya dengan alur prosedur yang benar ya Bapak Ibu, supaya tidak terjadi misleading seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini penting, adanya sebuah sistem penghargaan. Nah, bagi karyawan-karyawan yang kita nilai berprestasi, memiliki kinerjanya yang baik, memiliki motivasinya yang baik. Nah, ini perlu diberikan sebuah penghargaan, ya, insentif. Tidak mesti harus berupa materi yang besar dan sebagainya, tapi paling tidak ada bentuk-bentuk penghargaan atau paling tidak ada pengakuan, ya kan? Entah dengan adanya surat, ada piagam, piagam penghargaan ataupun dan sebagainya. Nah, jadi antara reward dan punishment itu sedianya mesti harus seimbang. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih memelihara dan retensi karyawan. Nah, retensi ini adalah bagaimana karyawan itu tidak mudah untuk keluar ya. Kenapa kita harus melakukan retensi karyawan? Karena karyawan yang berprestasi, karyawan memiliki skill yang baik, karyawan yang profesional kan tentunya menjadi aset perusahaan atau aset rumah sakit. Jadi sayang kalau tidak ada program dari pengelolaan SDM itu, bagaimana kita memelihara dan juga meretensi karyawan supaya karyawan itu tetap berada di eh, di perusahaan kita. Pertama, supaya karyawan itu tidak mudah keluar atau tidak cabut dari rumah sakit tersebut, kita harus punya sebuah sistem kesejahteraan. Nah, ada dua hal di sini. Pertama secara fisik dan mental. Biasanya kalau secara fisik itu kita mengadakan sebuah pengcoveran dari sisi kesehatan ya. Kalau yang standar itu ada BPJS kesehatan. Nah, ini sedianya karyawan itu di cover kesehatannya, keluarganya, keluarga intinya ya. Dan juga bagaimana juga kita mensejahterakan secara mental ya. Paling tidak setahun sekali kita ada program untuk refreshing, kegiatan karyawan dan sebagainya. Nah, seperti family gathering dan sebagainya. Ini juga menjadi bagian dari kita melakukan retensi karyawan. Yang berikutnya adalah karir. Nah, rumah sakit yang mendukung karir karyawannya ini menunjukkan rumah sakit itu sudah berada pada tahapan yang baik. Karena rumah sakit yang mendukung karir karyawannya sedianya rumah sakit tersebut sudah menjadikan karyawan tersebut adalah aset. Ya, jadi dengan pengembangan karir ini tentunya memberikan semangat juga bagi karyawan atau stafnya itu sendiri. Yang selanjutnya, sekali lagi, membangun atau menjalin komunikasi yang terbuka dan transparansi. Jadi biasanya karyawan yang mudah keluar itu karena adanya saluran-saluran komunikasi yang tertutup atau tersumbat. Nah, dengan kita menjalin hubungan komunikasi yang terbuka, bisa dengan unsur berjenjang maupun dengan media-media massa yang ada di rumah sakit itu sendiri yang menjadikan komunikasi itu bisa lancar. Terkadang dengan tidak adanya komunikasi yang terbuka ini menjadi bom waktu bagi karyawan atau rumah sakit tersebut dengan retensi karyawan yang nantinya akan dialami. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, penting sekali kita memelihara ataupun meretensi karyawan supaya karyawan ini tidak mudah untuk keluar
yaitu paling tidak ada 3 hal. Utamakan kesejahteraan, dukung karirnya, dan buka komunikasi secara terbuka dan transparan. Baik, untuk selanjutnya adalah, nah ini yang terakhir Bapak Ibu. Biasanya kita ini masuk kepada program termination atau perpisahan ya. Perpisahan itu sendiri bisa kategori karyawan yang putus kontrak, karyawan yang meninggal dunia, maupun karyawan yang masuk masa pensiun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan manajemen pensiun yang terencana. Jadi, rumah sakit yang baik adalah rumah sakit yang memiliki program pensiun yang terencana supaya karyawan atau staf yang akan memasuki masa pensiun ini bisa dimanusiakan, bahkan bisa kita hargai jasa-jasanya. Seperti apa? Pertama adalah melakukan sebuah perencanaan. Siapkan program pensiun yang terencana dan menguntungkan. Biasanya rumah sakit itu akan bekerja sama dengan mitra ketiga. Di antaranya misalnya kalau di BPJS atau Ketenagakerjaan atau Jamsostek itu ada program jaminan pensiun JP. Nah, sedianya semua karyawan itu dimasukkan dalam program pensiun supaya nanti di akhir penghujung masa pensiunnya karyawan tersebut sudah tidak lagi merasa tidak dimanusiakan seperti itu. Atau dalam program swasta juga bisa dengan asuransi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ya kita memberikan sebuah dukungan. Dukungan ini bagi karyawan yang akan masuk masa pensiun itu bisa dengan pemberian keilmuan. Bisa dalam bentuk keilmuan dalam berwirausaha, ya seperti misalnya kayak pembekalan dalam bidang UMKM ataupun bidang pertanian, bidang peternakan atau perikanan. Yang intinya adalah karyawan tersebut bisa mengamalkan ilmu tersebut dikala sudah masuk masa pensiunnya. Jadi karyawan tersebut bisa tetap menyambung hidupnya dalam melakukan sebuah aktivitas yang positif. Yang terakhir adalah, nah ini sebetulnya lebih kepada seremoni ya, perpisahan. Jadi biasanya lebih kita mengadakan sebuah acara dalam agenda-agenda yang nanti kita bisa berikan sebuah penghargaan, jasa penghormatan dan sebagainya. Tapi paling tidak 3 hal inilah yang mesti dilakukan dalam sebuah manajemen pensiun agar supaya rumah sakit tersebut bisa menjadikan sebuah impian bagi karyawannya, menjadi impian tempat terakhirnya, tempat mencurahkan dalam karirnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan atau video terkait dengan pengelolaan SDM rumah sakit ini menjadikan referensi bagi bagian pengelola SDM dan juga bisa menjadikan wawasan bagi Bapak Ibu yang sedang bekerja di rumah sakit. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like dan komen Bapak Ibu supaya nanti bisa mendapatkan video-video selanjutnya dari kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.